Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila walidayni min ashabi bin Hadi Asnawi والديه عن غزالي من أشهر من حديث سنة من محمد صالح سيدنا كيف محمد معمر كيف عبد الرحمن شيخنا سيد المشاهدين في حسن شيخنا كيف عبد الوهاب كيف عبد الصمد شيخنا كيف محمد محاذ الإنسان شيخنا كيف شافي حاتم شيخنا كيف أحمد شريف بن عبد الله شيخنا كيف عبد الزين حبيب محمد زين شيخنا كيف محمد هاشم منصور شيخنا كيف جمهوري موسى شيخنا كيف عبد المنصور صالح شيخنا كيف أحمد سيد ميزان شيخنا كيف محمد صالح مختار سيد محمد بن علوي عباس المالك الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلم النفع به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم خذ ضربة لبيك وتمم بها ثلاثا وبلغ برأس الماء إلى الصمت أي رأس الخلق. Kemudian ambillah korbankan satu caup air libika untuk mulutmu, watamat madihadalatan dan berkumurlah dengan air itu 3 kali, wabalik dan seriuslah atau bersangatkanlah biradil ma'i membawa air ila dalsamati air rasil kuku sampai ke jatuh. Jadi umurnya wahwa mawdi'un nadi fil haqi, itu sesuatu yang menonjol di leher. Jadi kalau duduk disunahkan Imam Ghazali mengadakan illa antakuna wa adil ma'a bika thumma majid, kemudian putar-putar air di mulutmu, kemudian dilopet, jadi dipunggung gitu berlopet. Illa antakuna shaiman, kecuali kamu dalam keadaan puasa, jangan pakai bagi puasa. Kamu setan lewat, siangnya panas kan ketelur. Awam sikat ditariknya niat, atau kamu nggak puasa tapi wajib nahan seperti orang puasa karena kamu tidak niat. Jadi ada orang misalnya, mohon maaf, habis sholat tarawih tidur, bangun udah subuh. Dia nggak sahur, artinya dia nggak niat di bulan puasa Ramadan. Maka hari itu dia wajib menahan seperti orang yang puasa, tapi dia dianggap tidak. Dia mau boleh makan, dia mau boleh minum, persis seperti orang puasa, tapi hari itu dia tidak dianggap berpuasa, harus bayar puasa. Karena tidak niat. Kalau gitu Ustaz, ya sebab Anda itu di Ramadan. Ramadan itu siang agak boleh makan, nggak boleh minum, itu Ramadan intinya. Jadi nggak mau puasa, bukan niat, nggak boleh. Anda betul tidak puasa, tapi mau menghormati Ramadan, Anda harus tidak makan, tidak minum seperti orang yang puasa. Maka yang kayak gini juga mulutnya. Cuma kayaknya kita kalau begitu kesel aja. Gak makan, gak minum, gak puasa, tapi tidak dianggap puasa. Nah, jadi lihat batal vitamin fa'i lihat bil iftar, maka berlemah lembutlah karena khawatir membatalkan puasa. Juga yang perlu agak melebar sedikit. Sebenarnya kalau merujuk kepada Al-Quran tidak ada istilah cuci tangan dalam wudhu.
Tidak ada istilah berkumur dalam berwudu. Tidak ada memasukkan air ke dalam hidung dalam berwudu. Quran cuma menyebut idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Segitu doang Quran nyebut. Kalau Anda mau sholat, maka basuhlah wajah Anda, tangan Anda, rambut Anda, kepala Anda, lalu kaki Anda. Selesai. Quran cuma gitu dong sampai. Lah, kemudian kenapa pakai ada cuci tangan? Ini praktek Nabi. Jadi di Al-Quran tidak ada. Nabi ketika praktek itu sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, ke dalam ember, Nabi cuci dulu tangannya. Habis itu Nabi ke kumur, habis itu Nabi masukkan air ke dalam hidung. Inilah kemudian ulama menyebutnya sunnah, jumhur. Tapi mazhab Ahmad bin Hanbal, semua yang dilakukan Rasulullah sebelum masuk ke wajib. Maka di mazhab Hanbali namanya baca bismillah ketika wudu wajib, ke kumur wajib, masukkan air ke dalam hidung wajib. Itu di mazhab Hanbali. Kenapa? Nah, sekarang kita mencoba menyamakan, mengukur. Ketika Al-Quran bilang begini, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Gigi itu masuk nggak? Itu dia. Gigi bagian dari wajah apa? Nah itu dia masalahnya. Kalau Bapak mengatakan gigi bukan termasuk wajah, maka berkumur hukumnya sunnah. Mazhab Syafi'i. Kalau Bapak mengatakan gigi termasuk wajah, maka berkumur hukumnya wajib. Mazhab Hambali. Itu yang namanya mazhab. Mazhab itu kan pandangan terhadap nas, bukan nas. Jadi ada agama dianggap Al-Quran, ada pandangan terhadap Al-Quran. Yang benar adalah Quran, tapi yang bisa jadi berbeda pendapat dalam pandangan orang terhadap Al-Quran. Maka beda pendapat itu biasa, gitu. Karena sekali itu, Pak, ketika disebut wamsahu bi ru'usikum, sapulah kepalamu, kuping masuk nggak? Nah, jadi kuping ini muka apa kepala, Pak? Berarti kalau kepala begini nanti ketika kepala, tuh. Nanti di mazhab Hambali wajib. Jadi kuping ini masuk ke muka apa masuk ke kepala? Apa bukan muka bukan kepala? Nah ini dia. Nah wajar akhirnya kalau para ulama berbeda pendapat. Hidung muka apa ya? Muka. Dalam hidung muka bukan? Itu dia. Maka ada bahasa di mazhab Syafi'i, mata merem itu yang jadi buka, dalamnya bukan. Hidung itu yang di luar buka, dalamnya bukan. Mulut ini yang di luar, dalamnya bukan. Maka di mazhab Syafi'i semuanya ya kayak gitu. Maka yang namanya fikih kan fikih itu pakai yang pahulughatan al-fahmu. Fikih itu adalah pemahaman. Maka ketika diberi pemahaman al-fahmul anih, pemahaman yang mendalam, maka ketika fikih ada pemahaman pasti akan ada beda pemahaman. Ketika membaca ayat, disitulah letaknya perbedaan pendapat. Adalah kadang-kadang begini, udahlah kita nggak usah ngurusin ulama, kita kembali aja kepada Al-Quran dan Al-Hadis, gitu ya. Kembali kepada Al-Quran, Hadis, nggak usah pakai beda-beda pendapat. Justru Al-Quran lah yang mengajarkan kita berbeda pendapat. Nah, ketika ayat mengatakan wamsahu bi ru'usikum, itu ru'us, kalimatnya jamak, ra'sun ru'us, dan basuhlah dan sapulah kepala-kepalamu. Quran nggak bilang separuh, Quran nggak bilang seluruh, Quran nggak bilang sebagian, kepalamu. Yang dimaksudkan siapa? Dan yang menarik, Quran ketika menyebut tangan beda-beda. Misal, yang ada batasan tangan sampai sikut itu wudu doang. Wa aydiyakum ilal marafiq, tanganmu sampai sikut. Coba ketika ayat pencurian, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma
pencuri laki, pencuri perempuan, potong tangannya, batasannya mana? Nah, batasan tangan mana? Ketika dipotong di sini apa di sini? Quran sendiri yang mengajarkan kita berbeda pendapat. Maksudnya Quran membuka, silahkanlah Anda berbeda pendapat. Tangannya kan kita paham, muka semuanya paham, tangan itu paham, semuanya tangan. Batasannya mana? Sampai sini, apa sampai sini? Maka ada ulama sini, maka ada yang dipotong di sini, ada yang dipotong di sini. Udah begitu ketika ayat-ayat muka ada juga batasannya. Jadi pakai yang muswa'idan tayyibah famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Sapulah mukamu dan tanganmu ketika tayamum. Nah ini sampai sini, apa sampai sini? Gak ada batasannya. Maka Al-Quran sendiri membuka peluang untuk silakan Anda berpendapat. Maka sebenarnya ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang berbeda pendapat, itu sesuatu yang wajar selama pendapat itu masih makbul, masuk di akal. Jangan pendapat yang kagak-kagak gitu ya, kayak ayat nikah, bankihu ma qadarakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Berarti kita punya bini boleh sampai 9. Sebab masna 2, wa thulatha tambah 3, 5, wa ruba' tambah 4, 9. Sebab wa dalam bahasa Arab artinya plus. Nah, lah ini nanti ada sabda Nabi ketika ada orang masuk Islam, ketika putus Mekah dia punya istri 8. Kalau nggak salah Akrab bin Habis masuk Islam bininya 8 kata Nabi, selain yang 4, tahan yang 4 tuh. Maka dalam ilmu tafsir itu ada namanya tafsir bil mansur gitu ya. Jadi Al-Quran ditafsirkan dengan riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah SAW. Namanya tafsir bil mansur akar. Ini kalau di kita namanya yang paling banyak dipelajari tafsir Ibnu Katsir. Banyak riwayat-riwayat apa yang maksud dengan ini, apa yang maksud dengan ini. Nah, jadi Bang, yang namanya berkumur tidak ada di Al-Quran, adanya di hadis Rasulullah SAW. Maka di mazhab kita banyak yang Syafi'i menyatakan sunnah, tapi ada mazhab yang mengatakan wajib Ahmad bin Hanbal. Yang aman dikerjain aja, yang aman dikerjain aja. Kalau andai kata wajib dikerjain, andai kata sunnah ya alhamdulillah gitu. Yang mantap dikerjain aja, kekumur segala macam. Kemudian karena kekumur ini merupakan sunnah, ulama kemudian mencoba memahami kekumur yang baik itu seperti apa. Ribut amat sih Bang Ghazali. Lah Anda nggak mau sebutin apa-apa, nggak usah dikomentar, ribet nggak usah. Ini kan kadang-kadang kesalahan kita. Baca kitab fikih itu kita anggap paling benar kesalahan kita. Padahal fikih itu sangat terbuka kemungkinan berbeda pendapat. Anda mau ikut monggo silakan, tapi yang harus Anda lakukan itu kata Al-Quran, muka, tangan, kepala, kaki itu wajib. Yang lain-lain ulama ngajarin. Mau ikut silakan, nggak mau ikut nggak apa-apa. Jadi masih bisa kan guru banyak, bisa jadi salah satu pendapatnya ada yang masing-masing berbeda. Anda lebih suka kemana? Nah, tapi jangan lari ya, lah semua guru beda-beda, kan yang gue ikutin akhirnya salah lagi. Itulah kenapa mesti bermasalah. Kadang-kadang ada orang yang ngomong, sapi ini ngomong begini Ustaz, main sapi aja. Kalau tukang ketupat kayak di sapi ya. Jangan kan agak sopan dikit. Imam Syafi'i mengatakan begini Ustaz, Imam Maliki mengatakan begini. Yang benar yang mana? Semua benar. Ketika ulama imam menyatakan pendapat yang berbeda, semua benar. Kenapa? Rujukannya ayatnya sama, Quran. Rujukannya ada. Yang berbeda adalah pandangan mereka, pemikiran mereka, tanggapan mereka terhadap ayat, terhadap hadis yang disebut dengan nas. Itu yang berbeda. Anda lebih seperti yang mana? Kira-kira begitu. Nah, ya ternyata kan teman-teman Nahdlatul Ulama juga masuk yang 4 ternyata. Jadi di NU sebenarnya
Anda mau pakai Maliki monggo, Anda mau pakai Syafi'i silahkan, Anda mau pakai Hanafi silahkan, Anda pakai Ahmad bin Hanbal silahkan. Masuk kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah, kira-kira begitu. Selama masih 4 nih. Yang agak dihindari mazhab Az-Zahiri. Daud Az-Zahiri itu mazhab yang mengamalkan Al-Quran kadang-kadang pakai zahirnya aja nih mas. Zahiri itu zahir, Daud namanya Daud Az-Zahiri dikatakan karena memahami Al-Quran tekstual banget. Dibaca in kuntum marra ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau Anda pergi, Anda sakit, maka Anda boleh tidak berpuasa. Sakit apa? Apa aja. Sebab Quran mengatakan sakit. Bila bisa dikit enggak apa-apa. Batuk-batuk dikit enggak apa-apa. Ada guru saya dirawat sakit, bakal puasa enggak apa-apa. Janganlah yang begitu mat kayak gitu. Awal safarin pergi musafir. Musafirnya kemana? Kemana aja. Ente mau lebaran belajar di mall, batalin, nggak apa-apa. Parah juga. Tuh Maka Daud Az-Zahiri. Pak, ini saya omongin ya, tapi saya tidak merekomendasikan untuk diamalkan. Asal kawannya itu ada mazhab namanya Allah. Nah, ini Imam Ghazali ada sampai kemarin ini. Sekali lagi ya, ini kesumbangan pemikiran Imam Ghazali terhadap berumur yang baik menurut beliau. Menurut Imam Nawawi Al-Ghazali. Tinggal kita siapa Imam Ghazali, siapa Imam Al-Ghazali, luar biasa, seorang ulama besar yang mau ikutin. Kalau nanti bapak baca kitab ternyata ada lagi perbedaannya, ya silakan saja. Ya, sekali lagi ya, ini karena moral ubudiyah kita mencoba naik derajat posisi penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari dulunya diajarkan yang sempurna menurut Imam Ghazali, menurut Imam Nawawi. Kalau ke umur sampai kemarin, kemudian dibuka di mulut, baru dibuang. Nah, kalau bapak ibu tidak puasa atau tidak lagi sedang menahan karena tidak puasa. Waqul, kemudian hadis ke umur baca Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa qasdati dzikri laka. Ya Allah, tolong saya dengan mulut saya supaya gemar baca Al-Quran dan banyak zikir untukmu ya Allah. Biar mulut nih lebih enteng kalau baca Quran, enteng amat zikir. Kagetnya masa zikir astagfirullah. Emang apa gitu? Subhanallah. Emangnya Allahu Akbar. Ada aja yang kejadian. Nah kayak sekarang anjing. Nah sekarang kok kita anjing. Zaman kita dulu buset ya. Mohon maaf Pak, di rumah sakit Cengkareng itu ada dokter anak yang non muslim. Ketika anak saya diperiksa, mungkin nama dia agak beda gitu. Jadi, masya Allah anak saya itu mungkin agak gemuk badan. Jadi kata dia begini, buset, 4 bulan 9 kilo, pakai buset tuh. Kita jadi orang, waduh di dokter ngomongin non muslim, buset, 4 bulan 9 kilo. Kita dengar, aduh. Nggak pakai buset deh, subhanallah kayak apa kayak gitu. Kita yang biasa kalau ada kan memang khawatir masya Allah ya, khawatir secara lain kita lu ngomong masya Allah. Jadi orang, ya Allah kalau orang saya ngomong kayak masya Allah, sehat ya mas, apalagi kata masya Allah. Dia pas mereka buset. Saya bilang waduh. Ketika ke umur 2 kita doa, Allahumma a'inni ala tiwalatul Quran wa qasdil dzikri laka. Kalau bahasa Indonesia ya Allah, jadikan mulut saya ini sering baca Quran, sering zikir kepadamu, lebih banyak berzikirnya. Ya mulai anak kita serang anjing siapa dulu? Kayaknya mahal pasti kayaknya namanya habis kita ini, masya Allah. Ya Pak ya, kalau ada anak yang ngomong begitu, kalau lagi emang anjing jelek Pak, ya pokoknya bukan jelek, kedengarannya nggak enak. Jadi bagi duit sama orang tuanya bisa 10.000, 20.000 anjing 20.000. Tuh, apa? Ya, pada sama-sama deh saya dan kita semua. Saya juga pendidik, banyak kadang-kadang kalau dengerin begitu pengen keluar aja ngomong apa? Ngomong, pengennya begitu aja gitu rasanya itu kak. Kurang enak aja, sama kita rasanya kurang oke gitu.
bahas semacam itu. Maka ketika kau kumur dengan baik, kita baca doa, ya Allah, jadikan mulut saya ini gemar baca Al-Quran, gemar zikir kepada-Mu. Nah, kemudian kata Imam Nawawi, ada juga zikiran lain, mislu ma dzakara fil adhkar, atau seperti yang ada di kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Jadi Bapak kalau baca kitab Al-Azkar Imam Nawawi itu dari mulai bangun tidur, kemudian pakai pakaian, sampai keluar rumah, masuk rumah ada zikirannya. Salah satu zikirannya habis kita ke rumah itu, Allahumma asqini min haudi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam ka'san la azma'u ba'dahu abada. Atau Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Kata Imam Nawawi, kalau bisa doanya Allahumma asqini, ya Allah, nanti tolong ya Allah berikan saya minum min haudi nabiyyika, dari telaga nabimu di surga. Kaksa pakai gelas yang setelah saya minum saya tidak akan pernah haus lama-lama. Ini kalau ditopet, Allahumma askini bihauli nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan mari'atan la nazma'u ba'daha abada. Tidak pengen bizar. Jadi habis ke umur, kemudian berdoa, ya Allah, mulut saya ini nanti tolong dikasih air dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang setelah saya minum saya tidak akan pernah haus lama-lama. Atau baca doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati, supaya mulut kita senantiasa bersyukur kepada Allah, zikir kepada Allah. Mulut ini luar biasa ya. Saya kadang-kadang kalau nasihat pengantin itu, kalau sama istri panggil panggilan yang spesial. Kalau mama mah nggak spesial sebab ngajarin anak. Bunda spesial ngajarin anak, umi nggak spesial ngajarin anak. Seorang suami manggil istrinya spesial, pribadi dia. Bapak-bapak mah spesial sama istrinya manggilnya. Malu. Al-Quran mengatakan alladzi amara ittaqullah qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu yuslih lakum itu kalau kita ngaji, namun namanya jawab amal. Di depannya ada, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah ucapan yang baik, sadida, yang mulia. Kalau Anda bisa mengucapkan kalimat yang mulia, qawlan sadida, ucapkan, maka jawabnya yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki semua perbuatan kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampunkan dosa kamu. Rumah tangga kalau mau dalam tanda petik baik rumah tangganya, islah, baik, damai, oke, nyaman, asik, sakinah, maka dimulai dari panggilan qawlan sadida. Semua bukan cuma di rumah tangga, cuma karena ayat itu sedang biasa dibawa oleh siapa pembaca khutbah nikah biasanya. Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Bukan anak tuh khutbah nikah. Namun dibaca yuslih lakum, Anda mau baik di rumah tangga, Anda mau baik di keluarga. Oh, kita panggil anak, nah itu mau pasaran Pak. Oh, nah pasaran Pak, nih pasaran. Ada nggak panggilan spesial buat Anda? Ganteng, pintar, cantik, soleh. Yuslih lakum a'malakum. Nah, kadang-kadang mau agak jujur ya, kalau zaman dulu kan yang hitam masih hitam. Dulu hitam, hitam. Aduh. Gemblong, gerbuk ya mana? Gemblong dulu. Nah, ini. Maka kalau dulu disuruh bersihin, habis dibersihin, luarnya dibersihin, dalamnya dibersihin, pakai doa. Dulu saya ulang lagi, dulu ada motivator tuh, Golden Wise, mari itu. Iya, dia bilang berdoa itu indah, tapi hidup dalam doa jauh lebih indah. Ya Allah, jadikan mulut saya banyak membaca Al-Quran. Itu doa indah, tapi hidup dalam doa ketika kenyataannya banyak baca Quran itu jauh lebih indah. Nah, ya Allah, jadikan saya
mulut saya ini sering zikir kepada itu doa. Tapi hidup dalam doa jauh lebih indah. Pakai mulut buat Nah, ini emang luar biasa ya. Saya lupa tuh kalimatnya di kitab Nasihat Ibadah. Nanti ada lidah itu, mulut itu akan disiksa dengan siksaan yang jauh lebih pedih dibanding anggota badan yang lain. Sampai kemudian lidahnya protes. Ya Allah, lima azabtani azaban la tu'adzibuhu. Kenapa aku diazab dengan azab yang kau tidak azab yang lain? Kata Allah, sebab darimu keluar satu kata, satu kalimat yang gara-gara kata itu keluar, sekampung berantem, senegara ribut, sedunia bertumpah. Itu gara-gara mulut, gara-gara gitu. Nah, mulut tuh. Ada orang yang, ada pejabat misalnya, pejabat yang ketika memberikan komentar agak dipikirin lagi, rame. Repot tadi. Jadi sekali lagi ini maka kau dulu harus dibersihkan secara zahir, bersihkan secara batin, zahiran wa batin. Biar nanti merakyat dunia. Akhirnya nanti mulut kita dijaga oleh Allah, dijaga dengan akhlak kita, dijaga juga dengan zikir. Nah, itu mulut Pak. Summa gharbatan li anbika, kemudian ambil satu jauh lagi untuk hidungmu, wastansyak bihatalatan, kemudian keluarkan 3 kali, masuknya keluar. Wa badik fi tas'idil ma'i bin nafsi ilal khaisum malam takon sayman, tapi bersungguh-sungguhlah dengan nafas tariknya sampai ke batang hidung. Nah, kalau baru mulai pelan-pelan Pak, saya betulkannya naik ke atas boleh di mulut Pak. Dia pertama dia lima guru, kata gurunya kalau wudhu nih air lu sedot, kata guru saya, ntar lu kagak bakal pilek. Kata guru nih, emang sunahnya begitu. Kita nggak pikir Pak, ambil sedot air, naik atas Pak, polos saya puyeng Pak, keluar dari mulut airnya. Lalu banyak kata guru pelan-pelan, belakangan ngajarinnya, kita udah tarik baru pelan-pelan. Jadi ditarik sampai kemari ke belakang. Nah, dah. Kemudian wastantir ma fil anfi min rotobatin, kemudian keluarkan apa yang di hidung dari yang basah. Wa ada dan kotoran bihin dari galiso dengan kelingkingmu yang kiri. Nah, tidak kadang-kadang apa ya? Tunjuk ya. Kadang-kadang dan dengan apapun yang jelas bahwa ini harus dikeluarkan. Nanti doanya luar biasa Pak, doanya. Waqul bil istinsa, kemudian katakan, baca doa ketika istinsa, Allahumma arihni awjidni wa ihkal jannah wa anta anni ladih. Ya Allah, dapatkan hidung saya ini aroma surga. Ya Allah, jadi ketika masukin, ya Allah, izinkan hidung saya ini mencium aroma surga. Nah, subhanallah. Dan engkau ridho terhadap saya ketika hidung saya mencium aroma surga. Wanginya surga. Kadang-kadang ada penerjemahan nggak dapat baunya surga. Waduh, kalau surga bau nggak kenapa? Kadang-kadang itu. Pokoknya kalau ada orang istri yang suami yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya tidak akan mendapatkan baunya surga. Wah, baunya neraka setuju saya. Wanginya surga bilang jangan baunya surga, wanginya surga. Kita mohon kepada Allah supaya hidung kita ini nanti bisa mencium wanginya surga dan Allah. Terus saya katakan baik. Jadi kadang-kadang ada orang yang masih hidup itu sudah ketemu surga, matanya sudah melihat surga, hidungnya sudah mencium aroma surga. Kadang-kadang dari ibu-ibu bangun malam pengen kencing setengah 3 lewat kamar anaknya kedengeran lagi Allahu Akbar. Diintip sama mamanya, tadi sembahyang tahajud setengah 3, SMP ya.
Apakah sorget? Ada lagi bapaknya bangun kencing jam 2 lewat kamar anaknya, ada dengan Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, buka pintu, itu anak pakai kain, pakai rokok, pakai peci, senderan, kayak begini aja nih. Kata bapaknya, belum tidur, ya udah bangun, besok hafalan Ar-Rahman di sekolah udah nampak jam 2 malam. Apakah surga itu? Tapi ada juga yang belum meninggal udah masuk neraka, ada. Anaknya yang ada di kamar juga. Buka pintu, temannya di WA kakak jauh, ditelepon memanggil doang, kalau berdering-dering ada juga. Dan ada juga orang-orang yang sudah mencium aroma surga. Subhanallah. Siapa? Sahabat Nabi Anas bin Nadhr ya. Anas bin Nadhr yang ketika di perang Uhud itu orang semuanya mundur, dia maju ketemu dengan Sa'ad bin Ubadah. Kata Anas bin Nadhr, maju Sa'ad, al-jannah, inni ajidu lika haruna Uhud. Surga, saya sudah mencium aromanya ada di dekat gunung Uhud. Anas bin Nadhr yang akhirnya jenazahnya nyaris nggak ketemu karena di badannya lebih dari 80 tusukan berat. Yang bisa mengenalin jasadnya cuma saudari perempuannya lewat chat yang putus. Ini jadi abang saya. Jadi orang pada mundur, dia mana maju, bukannya konon, sebab di mata dia kagak kelihatan musuh, kagak kelihatan yang kelihatan adalah surga. Untuk orang iman seperti apa itu? Anas bin Nadhr. Nah, dan kemudian kata Imam Nawawi, wa fil azkar badal dzalika, di kitab azkar ada doa, Allahumma la tahrimni raihata na'imika wa jannatika. Ya Allah, jangan kau haramkan kepadaku aroma wanginya nikmatmu dan surga. Wabil istizar, ketika kemudian mengeluarkan air ke dalam keluar itu kejagaan, Allahumma inni a'udzubika min rahin nar wa su'iddan. Ya Allah, jangan sampai hidung saya mencium aroma busuknya neraka dan buruknya tinggal di neraka. Li'anna istinsyak isal wal istizar idalah. Sebab yang namanya memasukkan air itu menyampaikan supaya aroma surga masuk. Tapi istizar membuang supaya aroma neraka keluar, hilang dari hidup kita. Ini yang diajarkan oleh Imam Ghazali dan Nawawi al-Baghdadi. Ini dia saya kira cukup pagi hari ini kajian kita di masuk ke kubur dan membuang air, masukkan air ke ibu menurut kajian agak tertasawuf dari Imam Ghazali dan Imam Ghazali. Sebagaimana biasa, barangkali yang perlu kita diskusikan lebih lanjut di persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dikaji tadi soal membasuh hidung, ini kalau melihat itu rasanya walaupun tadi disampaikan ada yang sunnah dan yang wajib, rasanya saya belum pernah membasuh hidung itu dengan menyedot air ke dalam hidung itu, karena langsung kelihatan, sehingga akhirnya ambil mazhab yang membasuh masuk aja gitu kan. Nah, kadang-kadang juga kita lagi pada saat terburu-buru nih Ustaz, terburu-buru masuk itu aja. Jadi kira-kira walaupun itu sunnah, ini masuk kategori apa ya kira-kira gitu? Apa ya mungkin karena wajibnya kita basuh muka, sehingga yang kayak gini ada juga sempat tertinggal gitu. Padahal kita kebiasaan itu ya membasuh begitu. Itu yang kita di mana barangkali ada yang lain yang bisa dijelaskan. Nah, yang lain soal membasuh muka. Begitu kita membasuh muka kan langsung niat gitu. Niat. Nah, niat itu kadang-kadang kan ada dalam hati, ya, niat. Kadang-kadang harus diucapkan. Tapi pada saat kita lupa, begitu basuh itu lupa nih, baru niatnya lah basuh yang kedua, yang ketiga. Jadi hukumnya gimana?
Itu dua itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kata istinsyaq. Itu jadi kalau masuk bahasanya istinsyaq, kalau lain namanya istinta. Istinsyaq itu isol itu menyampaikan air ke dalam hidung. Yang penting air masuk ke dalam hidung. Nah kalau bapak-bapak ngambil air kemudian diginiin, kayaknya bukan nyampe itu kan nempelin kayaknya. Ya. Jadi walaupun sedikit, paling kakak ada yang dikit-dikit aja, gitu. Kemarin sampai sini aja nih. Nah itu namanya istinsyaq. Jadi diajarinnya ini air disedot dikit. Jangan air kan gini banyak kan. Nah ini wudunya sah, di mazhab Syafi'i wudunya sah, ini kan sunnah, tapi tidak mendapatkan sunnah. Jadi karena gitu. Tapi juga apa? Kalau misal di sebuah bejana begitu, di sebuah kolam, jangan juga di situ-situ juga jangan. Nanti yang lainnya orang melihatnya, no, aduh. Nah, agak ini dinginin, agak keluar. Jangan di situ juga. Nah, jadi paling tidak harus masuk walaupun tidak terlalu dalam harus masuk. Itu bahasa isol. Supaya nanti ada istintar yang udah masuk dikeluarin. Kalau bahasa kita nih kalau ember mah ada kotoran digocakin gitu, dikeluarin gitu. Jadi yang di dalam ini supaya keluar. Sebab kan di hidung kita ini kalau kotoran dalam arti yang asli itu mungkin mohon maaf agak kurang. Agak nggak ada, sebab kan ada bulu-bulu kita yang memang Allah ciptakan ini. Tapi kotoran yang dimaksud lebih pada kotoran batin. Kata Rasul, orang dia khawatir semalam setan nginep di hidung, maka perlu diudukin. Jadi harus sampai di sini, sampaikan air. Yang begini-begini Pak nih agak dikoreksi ya, yang begini-begini. Mana airnya banyak, pelit banget dah. Maka kalau bahasa bin Ahmad bin Hanbal ini wajib gitu, ini wajib supaya kalau ditinggal diwajibin aja kalian. Dan yang kedua, kemarin kan minggu lalu kita sudah bahas dari Imam Ghazali bilang kalau bisa niatnya dari mulai cuci tangan aja supaya kata lupa. Imam Ghazali. Tapi jangan diputus sampai muka. Nah, kalau ada teman-teman yang dibuka kemudian yang pertama lupa, jadi mungkin karena sambil ngobrol kemudian ya lupa enggak baru niat, maka berarti wudunya dimulai dari kedua. Yang pertama tadi berarti tidak sah, yang kedua baru dia mulai wudu. Yang ketiga sunnahnya, berarti dia tidak sunnah 3-3 karena wudunya cuma 2 kali. Kan yang wajib pertama, yang kedua sunnah, yang ketiga sunnah. Maka kata Nabi sebenarnya wudu itu pakai air 1 mud cukup. Kalau tidak menggunakan sunnah, mukanya sekali, tangannya sekali cukup. 1 mud itu 3/4 liter, Bang. Tidak ada 1 liter. Bahkan Nabi pernah mandi ada 1 sok. 1 sok kalau ukurannya berat 3,5 liter. Cukup itu. Mandinya kan barangkali dituang dulu gitu. Balik lagi ya, itu karena posisi Nabi waktu itu di Mekah, di Madinah yang memang kondisi airnya sedikit. Kalau di Indonesia wah, luar biasa. Jangan-jangan mohon maaf, di Indonesia nggak ada Islam mubazir kali ya, banyak banget sih airnya gitu. Nah, cuma Indonesia kita nih orang Indonesia punya kelebihan bisa menyempurnakan wudu dengan air yang seperti itu. Ini aja dari semalam baru berhenti Pak. Dari semalam baru berhenti air. Nah, ada yang istilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Ustaz sampaikan mengenai contoh yang orang ketiduran itu waktu puasa, ya sehingga esok harinya kan dia juga harus berpuasa tapi tidak dihitung puasa.
dalam kehidupan sehari-hari yang saya alami di keluarga saya. Sebelum Ramadan datang, kita tuh sudah berniat, mudah-mudahan Ramadan ini puasa saya lancar, saya ingin puasa 30 hari. Apakah itu sudah terpresenting niat? Bahkan di bulan yang berjalan, waktu orang bilang nanti sahur pakai apa? Apakah itu bukan sudah suatu niat? Jadi karena niat ini, maaf ya saya tadi Haji Mas ini udah nanya soal niat, tapi kelihatan kok lebar banget, spektrumnya luar biasa niat ini. Apakah niat-niat tadi itu sudah bisa berlaku? Di samping secara praktek memang mereka biasanya imam di sini suka, ayo setelah sholat taraweh ada niat, ya kan? Tapi jauh sebelum itu dia istilahnya bergeneral niat. Niat umum itu sudah berhari-hari disampaikan. Ya, karena kan dalam rangka mau menyambut Ramadan. Itu satu hal biasa. Satu B-nya ini adalah pertanyaan simpel, tapi saya mohon maaf ya. Kenapa ya kita kok ini soal dulu? Kenapa kok kita, walaupun ini pertanyaan anak-anak sebenarnya, tapi menarik juga saya pikir kalau saya mendengar pandangan Ustaz itu apa itu sebenarnya. Anak-anak sudah bilang ini, kenapa ya kalau kita baca ukur kok kita disuruh buka tangan gitu lagi? Kenapa bukan bagian yang keluar angin itu yang kita? Demikian pertanyaan satu Ustaz, jadi kurangnya saya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seingat saya yang membolehkan niat 1 bulan pun adalah mazhab Maliki. Seingat saya. Jadi ada mazhab yang membolehkan niat Ramadan itu dari awal 1 bulan. Saya niat puasa Ramadan 1 bulan karena Allah. Nah, buat orang-orang awam silahkan diamal supaya menghindari tidak niat. Mazhab Hanafi mengatakan di kitab Mizan Kubra Imam Sya'rani, kalau ada pendapat yang berat dan yang ringan kasih orang awam, yang berat kasih ulama. Orang awam kasih yang enteng-enteng aja. Niat sebulan nggak apa-apa, gitu. Dah. Tapi di mazhab Syafi'i nggak boleh, sebab ada beberapa hal yang dianggap tidak mungkin. Pertama, yang namanya Ramadan itu kewajibannya per hari. Maka kapan-kapan jebol 1 hari bayarnya berapa? Sehari. Nah, bayarnya sehari. Ramadan itu puasa niatnya per hari. Apalagi ada hadis mengatakan malam yubayyidin niyata fala siyama lahu. Siapa orang yang malamnya kagak niat, maka dia nggak puasa. Itu pegangan mazhab Syafi'i. Karena Anda batal 3, bayar 3. Anda batal. Nah, beda sama sholat. Sholat itu 4 rakaat, bukan kualitas rakaat-rakaat, bukan. Emang gabungan. Maka niat di awal sampai akhir batal semua. Maka niatnya di awal. Sholat 4 rakaat, bukan 1 rakaat, 1 rakaat bukan. Nah, gitu ya, itu yang menyebabkan Imam mazhab saya mengatakan, oh nggak bisa, harus tiap malam. Tapi kalau ada yang bilang begini malamnya misalnya bilang begini, besok nyaur pakai apa ya? Apalagi sampai nyaur, kagak cuma tidak ada di hati dan mati nawaitu somo bodinya doang yang tidak ada. Ya, namanya niat. Terus saya bilang gitu, orang tua kita dari rumah udah pakai semacam ini, masuk kemari ngapain coba? Kan kira-kira gitu ya. Mau sholat subuh, yang nggak pakai usholi juga nggak apa-apa, tapi pakai usholi lebih baik gitu doang sebenarnya. Jadi yang namanya niat itu sangat betul, sangat luas. Imam Maliki mengatakan boleh orang awam boleh niat dari awal. Maka saya bilang buat teman-teman yang dalam tanda petik kita orang awam, kalau yang aja boleh, Ustaz boleh gitu aja dah.
Tapi kalau yang ngaji para ustadz, para kiai itu harus sampaikan. Dan pertanyaan kedua tergantung, kalau anak-anak yang nanya jawabannya beda sama orang tua. Kalau anak-anak nanya, "Pak Ustadz, saya kentut, masa muka yang dibasuh? Kalau kakak cebok aja." Jawabannya, ketika kamu kentut, kamu merasa malu nggak? Malu. Yang malu pantatnya apa mukanya? Mukanya. Oh, bukan anak kecil nanya. Cuma pertanyaannya kan, mau jawaban apapun tidak merubah kewajiban yang harus berwudu. Gitu. Nah, kalau orang tua yang nanya, karena memang dalilnya semacam itu. Yang namanya sholat itu harus suci dari hadas, baik kecil maupun besar. Yang kecil mensucikannya dengan wudu, yang besar mensucikannya dengan mandi. Ya begitu aturannya. Nah, jadi kalau mau Anda buang air kecil, mau Anda buang air besar, mau Anda buang angin, itu namanya hadas kecil. Anda mau sholat harus dibersihkan. Cara bersihkannya ya harus wudu. Begitu. Tapi kalau Anda hubungan suami istri, Anda hadas besar, Anda mau sholat maka harus mandi. Kan kalau orang biasa, emang apa gitu hubungan badan pakai mandi kan gitu ya? Jawabannya kalau orang awam, lemes. Jadi lu perlu mandi biar seger. Ya begitu sebenarnya. Tapi kalau orang lain jawab, emang aturannya semacam itu, undang-undangnya seperti itu. Nah, kalau orang kecil yang nanya, ya begitu, kita pakai hikmahnya aja kalau kita nanya. Sama juga kalau pertanyaan kan anak, Tuhan ada di mana ya? Tuh, kan dia nanya, harus dijawab. Nah, tapi kalau orang tua nanya, Tuhan ada di mana? Nggak boleh ada pertanyaan Tuhan ada di mana. Nah, kalau Anda Tuhan ditanya ada di mana, berarti Anda menyamakan Tuhan dengan makhluk. Tidak. Berarti Tuhan perlu tempat, ya sama seperti Anda perlu rumah. Tuhan beda, dari kami prinsip. Seperti lain begitu, Ustaz. Ketika orang sudah masuk ke surga, orang masuk neraka, selesai Tuhan ngapain ya? Tuhan ngapain ya? Anda nggak boleh nanya itu. Emang kenapa? Ketika Anda nanya itu berarti pikiran Anda dengan terhadap Tuhan sama dengan pikiran Anda dengan manusia. Ini bahaya. Dan Anda akan bilang Tuhan nganggur. Tuhan nggak ngapa-ngapain. Enggak begitu. Fa'alul lima yuri. Allah terserah mau ngapain. Nah, itu kalau pertanyaan di orang tua, Tuhan ada di mana? Kalau anak-anak mah, ya Tuhan ada di mana-mana. Oh, Tuhan mau ada. Pernah ngerasain dinginnya angin? Pernah ngerasain? Enggak. Tapi ada orang ada rasanya. Iya. Kan paru-paru jantung mau juga. Siapa yang memberatkan? Kamu bukan? Oh. Saya kira orang kecil gitu dong. Kalau orang tua lain lagi. Nah, kalau punya aki-aki yang nanya orang tua ditimpa, Pak. Gitu. Cukup ya sudah manfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa hamsa'ila wa lisanan dhakiran wa syakira. Allahumma inna na'udzubika من علم لا ينفع، من كلب لا يخشع، من جوع لا يشبع، من دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.